Halo guys, balik lagi ke channel Dior Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja mudah-mudahan kalian suka. Sebelum masuk ke filmnya, aku berharap dukungan dari teman-teman untuk membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Karena tanpa dukungan kalian, aku cuma seorang badut. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. The Truth Behind It adalah film Korea tahun 2016 yang bercerita tentang keluarga politisi yang kehilangan anaknya pada saat kampanye berlangsung. Cerita dimulai dengan para anggota dewan berdatangan ke rumah keluarga bernama Tuan Kim. Mereka datang untuk menjadi tim sukses kampanye karena Tuan Kim akan mencalonkan diri sebagai anggota majelis. Meski masih terbilang muda, Tuan Kim ini sudah memiliki mental yang kuat untuk bersaing. Dan dorongan semangatnya itu bisa muncul karena ada sosok wanita hebat di belakangnya. Dan wanita itu adalah istrinya Tuan Kim yang sebut saja bernama Nyonya Kim. Nyonya Kim yang kini sibuk mempersiapkan makanan, lalu dihampiri anak gadisnya yang bernama Min Jin, yang memberitahu jika besok Min Jin akan pulang terlambat karena ingin mengerjakan tugas dengan temannya yang bernama Jae. Nyonya Kim pun mengizinkan sambil menyuapkan Min Jin makan, sekaligus minta Min Jin mencatat nomor Jae di mading. Hari berikutnya, Tuan Kim dan Nyonya melakukan kampanye perdananya bersama Partai Biru. Mereka berusaha mengambil hati masyarakat, dan lawan mereka dari Partai Hijau dan Partai Merah juga melakukan hal yang sama. Sementara Min Jin baru saja pergi meninggalkan rumah. Hingga waktu berganti malam dan turun hujan, Nyonya Kim pulang dengan keadaan rumah yang cukup sepi, karena rupanya Min Jin belum kembali. Nyonya Kim jadi mencoba menghubungi nomor Jae yang sebelumnya dicatat Min Jin, tapi yang mengangkat bukan Jae. Orang tersebut tidak mengenal siapa Jae dan menganggap Nyonya salah sambung. Kemudian Nyonya Kim menghubungi teman-temannya Min Jin yang cukup berandal untuk menanyakan Jae. Tapi mereka juga mengaku sama sekali tidak mengenal Jae. Nyonya yang mulai cemas jadi menuju markas partainya sambil mengabarkan Tuan Kim dan ingin melapor polisi. Tapi setibanya di sana, Nyonya Kim diperlihatkan sebuah artikel yang ditulis oleh kubu Partai Merah, yang mana mereka memposting foto Min Jin 2 tahun lalu yang cukup vulgar. Serta juga ada gosip tentang kampung halaman Nyonya di artikel tersebut. Melihat pergaulan Min Jin seperti itu, anggota dewan merasa Min Jin hanya kabur dan bukan menghilang. Anggota dewan menyarankan agar Nyonya Kim tidak melapor polisi karena takut citra partai mereka jadi buruk gara-gara rumor tersebut dan mereka bisa kalah dalam pemilu. Tuan Kim pun minta Nyonya tenang dan menunggu sehari lagi karena ia yakin Min Jin pasti akan kembali. Nyonya yang tak bisa apa-apa jadi memutuskan pulang. Setelah itu, Tuan Kim mendatangi rekan kerjasamanya yang sangat berpengaruh untuk kemenangan partainya. Hari berikutnya, Nyonya datang ke kantor polisi memberikan nomornya Jae untuk mencari tahu informasinya. Karena Nyonya sendiri tidak pernah bertemu Jae, Nyonya hanya bisa menyebutkan ciri-cirinya sesuai yang Min Jin katakan sebelumnya. Tapi setelah diselidiki, ternyata nomor tersebut bukan nomor Jae. Nyonya lalu memberikan nomor ponsel teman-temannya Min Jin lainnya untuk membantu polisi menemukan Min Jin secepatnya. Hingga di hari berikutnya, polisi mengutarakan hasil penyelidikannya sementara, yang mana polisi sudah mengecek tempat keberadaan Min Jin terakhir kali. Namun, mereka hanya menemukan insiden tabrak lari yang dialami oleh seorang pria. Polisi juga sudah menyelidiki riwayat panggilan Min Jin, tapi yang sering menghubungi Min Jin rupanya bukan Jae, melainkan seorang wanita bernama Choi yang juga sekelas dengan Min Jin. Nah, sementara ciri-ciri Jae yang Min Jin sebutkan sebelumnya, ternyata semua itu adalah ciri-ciri fisik Nyonya pada saat muda. Nyonya yang masih tidak percaya jadi mencari tahu informasi Jae di sekolah Min Jin. Tapi wali kelas Min Jin yang bernama Sora menjelaskan tidak ada siswi yang bernama Jae di sekolah itu. Nyonya Kim lalu diperkenalkan dengan Choi karena Choi adalah orang yang terakhir kali bersama Min Jin. Nah, Choi sendiri kini sedang berusaha membuka pola sebuah ponsel. Hingga saat Nyonya Kim mendekat, Nyonya Kim tertegun karena tampilan Choi sangat mirip seperti Min Jin. Choi pun menjelaskan ke Nyonya jika kemarin ia memang bersama Min Jin sampai malam. Mereka tidak bisa pulang karena tidak membawa payung. Tapi tak lama, Min Jin pergi duluan karena ada mobil yang menjemputnya. Nyonya Kim jelas tidak percaya karena tidak mungkin Min Jin bisa masuk ke mobil orang sembarang. Tapi menurut Choi, Min Jin kenal dengan orang di mobil tersebut. Namun Choi tidak ingat plat mobilnya. Nyonya lalu ingin tahu tentang kehidupan Choi. Choi pun mengaku ayahnya bekerja sebagai supir tinja. Tapi mata Nyonya Kim malah tertuju pada jam tangan yang Choi gunakan yang membuat Nyonya Kim jadi ingin merebutnya. Karena Nyonya Kim merasa jam tersebut punya Min Jin yang diakui Min Jin sebelumnya dicuri orang.
Nyonya yakin ayahnya Choi tidak akan mampu membeli jam itu, tapi Choi tetap kekeh bahwa jam tersebut adalah jam miliknya. Setelah itu, Nyonya menemui gurunya Choi. Si guru lalu menunjukkan rapot milik Choi yang setelah dilihat nilainya bagus dan cukup stabil. Si guru menganggap Choi siswi berprestasi dan juga begitu dekat dengan Minjin. Jadi, si guru yakin Choi tidak mungkin mencuri. Nyonya Kim yang tidak tahu harus dengan cara apa lagi agar Minjin ditemukan pun jadi memutuskan pergi ke dukun. Hari berikutnya, Tuan Kim dan Nyonya masih terus melakukan kampanye sambil menyuarakan pencarian Minjin. Kemudian, mereka didatangi detektif untuk dimintai keterangan tentang hilangnya Minjin. Detektif bingung melihat Tuan Kim yang masih melakukan kampanye padahal anaknya menghilang. Tapi Tuan Kim mengaku hanya bersikap profesional. Pada saat Minjin menghilang, Tuan Kim juga sedang rapat, tapi ia tidak bisa menceritakan karena hal tersebut dapur politik. Malamnya, Tuan Kim dan Nyonya menggeledah kamar Minjin berharap menemukan petunjuk, tapi Tuan Kim malah menemukan rokok. Menyadari pergaulan Minjin cukup berandal, membuat Tuan Kim jadi merasa Minjin hanya sedang kabur. Tapi Nyonya jadi kesal mendengar Tuan Kim berpikir seperti itu, padahal jelas-jelas Minjin hilang kabar dan belum kembali. Tuan Kim hanya memikirkan bagaimana cara menang pemilu, sementara kemenangan itu tidak ada artinya buat Nyonya, karena masalah Minjin lebih penting dari apapun. Hingga Nyonya pun mengancam cerai Tuan Kim jika Minjin tidak bisa ditemukan. Hari berikutnya, Nyonya mencoba mengecek laptopnya Minjin untuk membuka email yang setelah dicek ada 53.000 pesan yang belum dibaca. Nyonya pun membukanya satu persatu yang tentunya pasti memakan waktu. Tapi demi menemukan Minjin, Nyonya tak kenal lelah sampai akhirnya menemukan email berisi soal ujian. Perjuangan Nyonya mencari Minjin membuat Tuan Kim tersentuh. Hingga Tuan Kim pun jadi ikut menyuarakan cinta mereka untuk Minjin dalam orasi kampanyenya, yang akhirnya membuat orang-orang jadi bersimpati pada partainya. Sementara Nyonya kini sudah menghubungi banyak nomor yang mengirim email ke Minjin yang salah satunya adalah Sora, wali kelasnya Minjin. Nyonya pun menemuinya untuk mencari informasi. Tapi saat tiba di meja ruang kerja Sora, Nyonya terdiam setelah melihat tanggal kalender yang dilingkari, yang mana di tanggal tersebut bertepatan dengan hilangnya Minjin. Tapi Sora mengaku tanggal tersebut adalah jadwal baru piketnya. Sora lalu menjelaskan jika ia sangat dekat dengan Minjin karena mereka sering berhubungan lewat telepon. Sora mengaku sangat prihatin dengan Minjin sambil menunjukkan video pertunjukan Minjin dan Choi ke Nyonya. Di video itu, Minjin dan Choi dikucilkan oleh teman-temannya sendiri. Sebenarnya, Minjin melarang Sora memberitahu video tersebut ke Nyonya karena takut Nyonya akan sedih. Tapi Sora yang tidak punya pilihan lagi jadi memutuskan memberitahu video itu. Nyonya yang sedih pun langsung bersimpuh di hadapan Sora. Nyonya memohon agar Sora memberitahu semua informasi yang diketahuinya soal Minjin karena Nyonya sangat mencemaskannya. Tapi Sora hanya bisa minta maaf karena tidak tahu harus menjelaskan apa lagi, sebab cuma hal itu yang ia ketahui tentang Minjin. Nyonya pun sangat sedih hingga terlintas di pikirannya tentang Partai Merah. Nyonya yang mencurigai Partai Merah ada keterlibatan dengan hilangnya Minjin, jadi menemui detektif untuk minta data penyelidikan. Tapi detektif tidak mengizinkan hingga membuat Nyonya jadi ke psikiater untuk menghipnotis Choi. Karena Nyonya masih belum percaya dengan penjelasan Choi sebelumnya. Tapi pada saat dihipnotis, penjelasan Choi tetap sama jika Minjin dijemput seseorang menggunakan mobil. Choi ingat plat mobilnya tapi tidak seluruhnya. Nyonya yang masih tidak percaya dengan penjelasan Choi jadi minta dokter untuk menghipnotisnya lagi. Tapi detektif menghentikan karena hal tersebut cuma buang-buang waktu. Setelah itu, Nyonya menemui orang partainya yang bernama Sekjen Park untuk mencari tahu kemana Tuan Kim pergi setelah kampanye hari pertama selesai. Tapi Sekjen Park hanya mengetahui Tuan Kim pergi sampai jam 2 malam. Nyonya lalu menghubungi supir pribadi Tuan Kim yang bernama Supir Choi untuk mengetahui lebih jelasnya. Supir Choi pun menjelaskan setelah kampanye usai, ia mengantar Tuan Kim bertemu dengan anggota dewan di sebuah hotel. Nyonya Kim kemudian minta data penyelidikan polisi ke Sekjen Park. Tapi Sekjen Park tak bisa memberikan sebab data tersebut tidak bisa dibuka ke publik. Nyonya yang habis sabarnya jadi nekat melukai tangannya sendiri demi mendapatkan data penyelidikan itu. Setelah itu, Nyonya pergi sambil mengingat-ingat hari di mana Minjin menghilang yang bertepatan pada saat kampanye pertama. Hingga Nyonya pun mengingat jika ia sempat berpapasan dengan calon kandidat kubu Partai Merah yang bersiul sama persis seperti nada lagu kesukaannya Minjin. Menyadari ada yang janggal, Nyonya lalu menghubungi Tuan Kim. Setelah itu, membongkar dinding rumah mereka sampai akhirnya menemukan alat penyadap milik kubu Partai Merah.
Hingga di hari berikutnya, Tuan Kim menyuruh orang partainya untuk mengganti semua perlengkapan rumah dengan yang baru. Sedangkan Nyonya yang tampaknya juga sudah buntu, kini masih terus menjalani ritual bersama dukun. Sementara Choi juga masih berusaha membuka kunci pola ponsel sebelumnya sampai berkali-kali. Masalah pun semakin kian membesar, karena hilangnya Minjin rupanya membuat dampak besar ke Partai Biru, yang mana pendukung mereka banyak yang membelot ke Partai Merah. Tuan Kim pun jadi harus berusaha mengembalikan citra partai mereka. Nyonya juga tiada henti menjalankan ritual, dan Choi juga terus membuka kunci pola ponselnya secara asal hingga akhirnya berhasil. Dan tak lama dari itu, Minjin juga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan terkubur dan sudah tidak bernyawa. Nah, di ponselnya Choi yang baru saja bisa dibuka, rupanya juga ada foto Minjin yang tampaknya diambil pada saat Minjin baru meninggal. Singkatnya, jenazah Minjin dibawa lalu dimakamkan. Nyonya pun berusaha sekuat tenaga mencoba tabah, begitu juga dengan Tuan Kim yang tiada henti menangis karena harus merelakan anaknya pergi. Semua orang ikut sedih. Hilangnya Minjin yang awalnya membuat partai mereka terpuruk, kini berubah menjadi dukungan dan banyaknya simpati. Tapi untuk Nyonya, semua itu sudah tak lagi berarti, karena kepergian Minjin tak akan mungkin bisa diganti oleh apapun. Hingga setelah itu, Nyonya memutuskan untuk pisah dengan Tuan Kim. Tuan Kim pun berusaha membujuk Nyonya agar berpikir jernih. Tapi Nyonya tetap ingin mengakhiri semuanya karena Nyonya tidak mau hidup dengan seorang ayah yang tega membunuh anaknya sendiri hanya untuk mendapatkan simpati. Tuan Kim yang tidak terima dituduh seperti itu jadi langsung menampar Nyonya. Tapi Nyonya menampar balik yang membuat Tuan Kim jadi makin emosi sampai hampir membuat Nyonya tidak bisa bernapas. Seiring berjalannya waktu, dengan mencoba tegar, Nyonya masih terus berusaha mencari petunjuk demi mengungkap kematian Minjin yang dirasa janggal. Nyonya lalu mengecek kembali email yang dikirim ke Minjin yang berupa bocoran soal ujian. Nyonya pun jadi yakin nilai Minjin yang terus naik sebelum-sebelumnya pasti karena bocoran soal ujian tersebut. Nyonya yang ingin tahu siapa pengirim bocoran soal ujian itu jadi menemui Sora, tapi Sora ingin membahas hal itu melalui telepon karena saat ini ia sedang sibuk. Nyonya pun jadi menghubungi nomor pengirim soal ujian itu hingga membuat ponsel Sora langsung berdering, yang membuat Nyonya akhirnya tahu Sora lah pengirim bocoran soal itu. Nyonya lalu membahas soal Choi yang ia curigai jika Choi adalah orang yang membunuh Minjin. Sora pun menjelaskan pada saat malam Minjin pulang bersama Choi, memang ada saksi yang melihat Choi pulang sudah dalam keadaan berlumuran darah. Tapi Sora yakin Choi bukan pelakunya karena ia yakin Choi tidak mungkin melakukan itu. Tapi kini polisi mencurigai Choi sebagai tersangka karena mereka menemukan bekas darah di sepatu Choi dan setelah diselidiki, darah itu adalah darahnya Minjin. Choi pun membenarkan jika darah tersebut memang darah Minjin yang menetes dari lutut Minjin akibat jatuh karena Choi mendorong Minjin yang sebelumnya hampir ditabrak mobil. Nyonya yang baru datang pun langsung ngamuk menganggap Choi berbohong. Tapi detektif membenarkan penjelasan Choi karena mereka memang menemukan luka di bagian lutut Minjin. Nyonya jadi memaksa Choi menjelaskan semuanya, tapi supir Choi datang dan langsung membela jika Choi bukanlah pembunuhnya. Nyonya yang baru mengetahui supir Choi adalah ayahnya Choi jadi makin tidak terima, karena sebelumnya Choi mengaku ayahnya bekerja sebagai supir tinja. Nyonya pun merasa terhina atas pengakuan Choi itu, karena berarti Choi menganggap Tuan Kim seperti tinja. Tapi supir Choi tetap membela anaknya, yang malah membuat mereka cekcok adu mulut, hingga Tuan Kim datang dan langsung menghajar supir Choi. Singkatnya, Nyonya berhasil mendapatkan berkas penyelidikan kasus Minjin dari Sekjen Park yang isinya kesaksian dari seorang nenek yang mengaku telah bertemu seorang siswi sekolah yang sudah dalam keadaan berlumuran darah. Si nenek belum tahu pasti siswi itu Minjin atau Choi, tapi si nenek meyakini siswi yang ia lihat pada malam itu bukanlah Choi. Detektif sendiri juga sudah memeriksa dan tidak menemukan noda darah pada seragamnya Choi. Penyelidikan tidak berhenti sampai situ. Detektif melanjutkan menginterogasi Choi menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Hingga terungkaplah kebenaran jika Choi adalah orang yang mengubur Minjin, tapi bukan ia yang membunuh Minjin. Choi pun menceritakan kehidupan Minjin di sekolah yang tidak disukai teman-temannya akibat kedatangan orang tuanya yang menjadi guru sari di sekolah mereka. Minjin dijauhi dan dikucilkan. Hal itu hampir membuat Minjin mengakhiri hidupnya. Tapi Choi mencegahnya. Hingga dari sanalah awal mula kedekatan mereka. Setelah waktu berganti, Choi mengecek ponsel yang sudah berhasil dibuka. Hingga ia melihat sebuah pesan di mana si pengirim meminta bukti foto beresnya pekerjaan.
Choi pun memutuskan pergi menuju semak-semak untuk mengambil mobil dan langsung mengemudikan mobil tersebut yang bagian depannya cukup rusak. Hari selanjutnya, Nyonya menemui Sora dan langsung to the point menanyakan maksud Sora sering mengirimkan Minjin bocoran soal ujian. Nyonya merasa aneh karena tiba-tiba nilai-nilai ujian Minjin dan Choi meningkat pesat dalam waktu yang sama. Yang berarti hal itu membuat Nyonya yakin Minjin dan Choi sangatlah dekat. Tapi yang membuat janggal adalah kini Choi malah terduga sebagai tersangka. Sora pun menjelaskan alasan ia mengirim bocoran soal ujian itu karena ia menyukai Minjin. Sambil menahan sedih, Sora minta Nyonya tidak memberikan bukti soal ujian sepele itu ke polisi demi menjaga nama baik mendiang Minjin. Tapi Nyonya tidak mau mendengarkan dan memilih pergi, yang membuat Sora menangis karena takut dilibatkan. Kemudian, Nyonya mendatangi tempat jasad Minjin ditemukan yang lokasinya sangat dekat dengan insiden tabrak lari sebelumnya yang dialami oleh seorang pria. Nah, insiden itu terjadi di hari yang sama dengan hilangnya Minjin. Nyonya pun mengamati tempat itu, tapi tak lama ada orang yang tiba-tiba memukulnya dari belakang. Dan ketika tidak sadarkan diri, orang itu sudah siap menanam paku di tubuh Nyonya. Tapi untungnya Sekjen Park datang menghentikan aksi psikopat itu, lalu membawa Nyonya ke rumah sakit. Nah, setelah diselidiki, ternyata psikopat itu pendukung setia dari kubu Partai Merah. Hingga saat kembali ke rumah, hubungan Nyonya dan Tuan Kim jadi membaik setelah Nyonya mengetahui perhatian Tuan Kim yang sebelumnya diam-diam memerintahkan Sekjen Park untuk terus mengawasinya hingga membuat Nyonya bisa selamat. Tuan Kim pun memberikan Nyonya alat setrum agar Nyonya bisa menjaga diri. Tuan Kim ingin Nyonya selalu baik-baik saja karena Minjin juga pasti mengharapkan hal itu. Setelah itu, Nyonya kembali mengecek video pertunjukan Minjin dan Choi yang dikucilkan karena Nyonya berniat menemui orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Hingga saat menemui mereka, Nyonya terdiam sejenak saat melihat tampilan mereka yang sama persis seperti Minjin. Mereka pun mengaku sebagai fans berat Minjin karena lagu-lagu Minjin yang dinyanyikan cukup relate dengan kisah hidup mereka. Nyonya lalu diperlihatkan video Minjin dan Choi lainnya. Dari video itu, mereka yakin Choi tidak mungkin berbuat jahat ke Minjin karena mereka berdua sudah sangat dekat. Tapi kancing seragam salah satu dari mereka tiba-tiba lepas akibat kekecilan karena ternyata seragam yang digunakan itu adalah seragamnya Choi. Setelah itu, Nyonya mendatangi tempat yang ada di dalam video itu. Tempat tersebut rupanya markas tempat Minjin dan Choi bersenang-senang. Tapi saat masuk ke dalam, Nyonya langsung menghancurkan barang-barang di sana sesudah mengetahui Choi dan Minjin ternyata punya hubungan. Setelah mengacaukan semuanya, tiba-tiba Nyonya menemukan plastik hitam berisi uang yang cukup banyak. Hingga rasa penasaran pun muncul, jadi membuat Nyonya menyusuri sekitaran tempat itu sampai akhirnya menemukan sebuah mobil. Setelah itu, Nyonya minta Choi untuk menjelaskan semuanya. Awalnya, Choi masih terus bungkam. Tapi karena Nyonya terus menekannya, Choi pun menangis dan mengaku jika ia tidak mungkin membunuh Minjin karena ia sangat mencintainya. Choi menjelaskan orang yang sebenarnya membunuh Minjin adalah Sora. Choi menunjukkan ponsel yang berhasil ia buka sebelumnya yang ternyata ponsel itu milik pembunuh. Nah, di ponsel itu ada bukti pesan jika Sora membayar pemilik ponsel itu untuk membunuh Minjin. Jadi, aksi itu dijalankan pada saat Minjin ingin mengambil uang dari Sora untuk diberikan kepada Choi. Minjin melakukan itu demi membantu Choi karena Choi sangat miskin. Tapi naasnya, Minjin malah dibunuh dengan cara ditabrak oleh orang bayarannya Sora. Choi yang merasa bersalah jadi membalas perbuatan pembunuh itu di saat lengah dengan cara yang sama, yaitu melindasnya berkali-kali. Setelah itu, Choi pergi membawa ponsel si pembunuh lalu mengubur Minjin. Setelah kematian Minjin, Choi yang menyadari dirinya akan bernasib sama seperti Minjin jadi menulis surat wasiat untuk ditujukan kepada presiden agar saat ia mati, kasus kematian Minjin dan Choi bisa terungkap jika Sora lah yang membunuh mereka dengan alasan Sora merasa terancam dengan mereka yang rupanya memiliki rekaman video Sora sedang berhubungan dengan seorang pria. Nah, cara mereka mendapatkan video itu karena sebelumnya mereka memberikan Sora hadiah berupa pewangi udara yang dilengkapi kamera tersembunyi. Dan ketika video itu ada di tangan mereka, Sora yang ketakutan videonya disebar, jadi terpaksa menuruti keinginan mereka dengan memberikan bocoran soal ujian. Tapi mereka terus mengancam, sampai puncaknya minta uang 100 juta hingga Sora yang sudah tidak tahan dengan ancaman mereka, jadi memutuskan membayar orang untuk membunuh Minjin. Setelah mendengarkan semuanya, Nyonya lalu pergi membawa ponsel si pembunuh.
Dan saat waktu berganti, Tuan Kim merayakan ulang tahun Minjin yang sebenarnya sudah direncanakan dari bulan sebelumnya. Tapi karena Minjin sudah tidak ada, jadi membuat Tuan Kim menangis. Karena hari yang seharusnya membuat bahagia, kini harus berubah menjadi duka. Sementara Nyonya kini meneror Sora menggunakan ponsel si pembunuh untuk mengajak bertemu. Setelah itu, Nyonya memberitahu Tuan Kim bahwa orang yang membunuh Minjin bukanlah calon kandidat Partai Merah. Hingga saat hari pemungutan suara tiba, Nyonya pun menemani Tuan Kim untuk memberikan semangat dan berharap Tuan Kim menang. Setelah itu, Nyonya kembali mendatangi tempat Minjin dibunuh untuk menunggu pelaku yang membunuh Minjin. Nyonya bersembunyi sambil mempersiapkan alat setrum. Hingga ketika orang yang ditunggu datang, Nyonya pun langsung menyetrum orang itu yang ternyata orang itu adalah Tuan Kim. Nah, jadi sebelum menjalankan aksi itu, rupanya Nyonya sudah menemui Sora. Sora menjelaskan alasan ia membunuh Minjin akibat mulut jahat Minjin sendiri yang sering merendahkan Sora dan menghina Sora. Bahkan kejamnya mulut Minjin tak hanya berlaku pada Sora, tapi juga berlaku pada anak yang dikandung Sora yang ternyata dihasilkan dari hubungan gelap Sora dan Tuan Kim. Minjin mengetahui hal itu dari Choi, karena sebelumnya saat Tuan Kim sedang dipijat oleh ibu tirinya Choi mendengar pengakuan Tuan Kim yang mengakui berselingkuh dengan Sora. Tak lama dari itu, Choi langsung memberitahu semuanya ke Minjin. Hingga kemudian Minjin sengaja memberikan suara pewangi udara yang dilengkapi kamera tersembunyi. Dan saat rekaman video skandal Sora ada di tangan Minjin dan Choi, sebenarnya Tuan Kim mengetahui hal itu karena sebelumnya Sora memberitahunya. Choi juga sebelumnya bertanya ke Nyonya mengapa Tuan Kim diam ketika Minjin dibunuh seperti sengaja menutup mata. Tapi Nyonya tidak menjawab. Karena Nyonya langsung merencanakan pembalasan dendam perbuatan Tuan Kim dengan memberi pengampunan ke Sora, asalkan Sora mau menuruti perintah Nyonya untuk mengajak Tuan Kim bertemu. Sora yang takut pun menurutinya, sampai akhirnya jebakan itu berhasil, yang mana kini Nyonya berhasil membuat Tuan Kim tidak berdaya. Nyonya lalu memperlihatkan foto Minjin, anak mereka yang sengaja dibunuh tapi ayahnya sendiri memilih bungkam, padahal mengetahui semuanya dari awal. Di satu sisi, ternyata Tuan Kim baru saja memenangkan pemilu. Nyonya pun memberikannya hadiah dengan memutar sebuah video skandal Tuan Kim dan Sora yang Nyonya dapatkan dari Choi sebelumnya. Nyonya lalu menyiksa Tuan Kim berkali-kali, menyumpal pernapasan Tuan Kim, berharap Tuan Kim mati. Tapi semua itu tetap tidak bisa membayar rasa sakit di hati Nyonya atas meninggalnya Minjin. Sehingga Nyonya pun menggunakan cara lain dengan memposting video skandal Tuan Kim ke kubu Partai Merah. Dengan begitu, Nyonya berharap Tuan Kim akan jatuh sehancur-hancurnya sampai akhirnya mati. Nyonya kemudian memilih pergi, meninggalkan Tuan Kim seorang diri. Dan seiring waktu berlalu, Nyonya berada di sebuah tempat dan langsung memeluk Choi yang ia anggap sebagai Minjin. Choi pun bisa mengerti hal itu karena Minjin sudah memberitahunya bahwa ibunya memang sangatlah pikun. Cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film The Truth Bennett 2016. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.